Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita tidak dapat hidup tanpa orang-orang yang menemani hidup kita. Karena memang kita diciptakan oleh Tuhan, bukan sebagai makhluk yang terisolir, tetapi sebagai makhluk yang membutuhkan orang-orang yang lain. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara pasti pernah mengenal lagu rohani yang berjudul Yesus Sahabat yang Sejati, yang berasal dari lagu yang berjudul What a Friend We Have in Jesus. Apakah lagu rohani ini juga merupakan ungkapan iman saudara di dalam kehidupan saudara? Masih ingatkah saudara apa yang dikatakan Amsal tentang seorang sahabat? Yaitu seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Itulah Amsal 17 ayat 17. Saudara, Tuhan Yesus pernah berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Itu ada dalam Yohanes 15 ayat 13. Kapankah seorang sahabat sampai perlu memberikan nyawanya? Tentu ketika sahabat itu tahu bahwa untuk menolong dan tidak ada jalan lain, dan satu-satunya jalan itu adalah dengan memberikan nyawanya kepada teman yang dalam bahaya itu. Saudara, Alkitab menuliskan seperti ini tentang kasih Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes pasal 13 ayat 1. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Dan tentu perkataannya yang sangat kita kenal adalah di dalam Yohanes pasal 14 ayat 2-3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, adakah sahabat lain yang dapat melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita? Saudara, mari kita membaca Ulangan pasal 31 ayat 1-8. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi. Dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Musa memberitahukan umat Tuhan bahwa Tuhan Allah lah yang memimpin umat Tuhan sejak keluar dari Mesir sampai mereka tiba di perbatasan tanah perjanjian dan kemudian masuk ke dalam tanah perjanjian. Musa tidak dapat memimpin mereka masuk ke tanah perjanjian. Dan memang itulah yang Tuhan kehendaki. Musa hanya berhenti sampai perbatasan.
Tetapi Tuhan terus menyertai dan memimpin umat Tuhan. Musa pemimpin yang luar biasa. Namun tetap dia ada batasnya. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, hanya Yesus Kristus yang mampu dan mau selalu menyertai kita di dalam perjalanan hidup kita. Bahkan dia yang memimpin kita masuk ke dalam kekekalan. Saudara, firman Tuhan berkata demikian. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun, aku tidak dapat giat lagi. Dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Ayat ke-8, sebab Tuhan, dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudara, Musa adalah seorang yang dipakai Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan Musa juga yang memimpin mereka selama 40 tahun di dalam perjalanan di padang belantara. Namun saudara, bukan Musa yang membawa mereka masuk ke tanah perjanjian. Dan Musa mengatakan, seluruh perjalanan itu adalah Tuhan yang memimpin mereka. Dan Tuhan juga yang akan memimpin mereka masuk ke tanah perjanjian. Bukan Musa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan bisa pakai orang untuk menjadi berkat bagi kehidupan kita. Namun bukan orang itu yang memberkati kita, tetapi Tuhanlah yang memberkati kita. Tuhan bisa memakai orang memimpin kita di dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhanlah sesungguhnya yang memimpin kita selalu dan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, manusia, sebaik-baiknya dia tetap tidak sanggup beserta dengan kita selama-lamanya. Bahkan pada titik tertentu, dia tidak sanggup sungguh-sungguh untuk bersama-sama dengan kita. Saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Sebab Tuhan sendirilah yang akan berjalan di depanmu. Dia sendirilah yang akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudara, firman ini mengingatkan kita kepada Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dia adalah Immanuel itu, Allah beserta kita. Dan dia berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita selama-lamanya. Bahkan dia yang menuntun langkah-langkah kita ketika kita hidup di dunia ini. Bahkan dia memimpin kita masuk ke dalam kekekalan, di mana tidak seorang pun yang dapat menemani kita. Tetapi hanya Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dia sahabat sejati. Dia menemani kita di dunia ini. Dan dia adalah seorang yang sanggup menemani kita, membawa kita kepada kekekalan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita Tuhan izinkan diberkati oleh banyak orang di dalam dunia ini. Orang-orang di keluarga kita, orang-orang sebagai teman-teman kita, sahabat kita. Namun dari firman ini Tuhan mengingatkan kita, hanya ada satu sahabat sejati yang engkau bisa andalkan, di mana dia tidak pernah meninggalkan engkau. Hanya satu sahabat sejati yang engkau bisa andalkan ketika engkau di dalam lembah kekelaman, ataupun engkau sedang berada di atas bukit. Dialah Yesus Kristus. Dialah gembala yang baik. Dialah yang mati bagi engkau, dia yang bangkit bagi engkau, dan dia hidup bagi engkau. Dia memberkati engkau dalam hidupmu di dunia ini, memimpin hidupmu di dunia ini. Tetapi dialah yang menjadi alasan mengapa engkau dan saya boleh masuk di dalam kekekalan bersama-sama dengan Tuhan.
Saudara, oleh karena itu saudara, ketika kita ingat akan kasih-Nya kepada kita, bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia tidak pernah membiarkan kita. Saudara, mari kita selalu bergantung kepada Tuhan Yesus. Kita selalu mengasihinya. Kita selalu melakukan apa yang Dia inginkan dalam hidup kita. Karena Dia telah memberi hidup yang kekal itu, yang tidak pernah dapat diraih oleh manusia dengan kekuatannya sendiri. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih karena firman-Mu menolong kami, menyadarkan kami tidak ada seorang pun yang sanggup melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan bagi kami. Ajar kami mengasihi Engkau dan hidup berpaut kepada Engkau dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.